Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwatul iman, rahimani Allah wa iyyakum. Pada petang hari di tanggal 22 Ramadan 1441 Hijriah ini, kembali kita bersama dalam acara Ramadan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kali ini saya ingin sampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan pada kita, mengajarkan kepada kita tentang sesuatu hal yang sangat penting, sangat berharga, sangat utama, walaupun sepertinya pada kali ini kita belum bisa melaksanakannya karena uzur COVID-19. Apa yang saya maksud adalah apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan kepada kita tentang hadis berkaitan dengan umrah. Di dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imamu Al-Bukhari dan Al-Imamu Muslim dari salah seorang sahabi bernama Abdullah ibnu Abbasin radhiyallahu anhu. Kata beliau begini, beliau berkata, lamma raja'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min hajjatihi, karena Rasulullah SAW waktu itu pulang dari haji, maka beliau waktu itu adalah bertemu dengan Ummu Sinan Al-Ansariyah. Ya. Beliau kemudian bertanya kepada Ummu Sinan ini. Kata beliau, "Ma mana'aki minal haji?" Wahai Ummu Sinan, apa yang telah menghalangimu? Apa yang telah menjadikanmu tidak ikut haji? Qalat, beliau berkata, Abu Fulan, maksudnya Rasul, itu karena Abu Fulan, gitu. Dan itu adalah bagian dari jawaban, maksudnya adalah suaminya. Kata beliau Abu Fulan, ya disebutkan di sini ta'ni zaujah, maksudnya adalah suami beliau. Kana lahu nadihan hajja ahadihima wal akharu yasqi ardan lana. Kata beliau, suamiku punya dua orang pekerja yang dia adalah pekerjaannya menyirami kebun. Nah, satu dari dua orang karyawan itu adalah menunaikan ibadah haji. Jadi tidak ada yang mengerjakan untuk menyiram kebun itu. Karena itu maka beliau menggantikan sebagai posisinya. Nah, akhirnya apa? Rasul menyampaikan kepada beliau, kepada Ummu Sinan ini, kata beliau, fa inna umratan fi ramadhana taqdi hajjatan au hajjatan ma'i. Kata Rasulullah SAW, wahai Ummu Sinan, walaupun panggilan itu dari, dan juga tentunya bagi kita kaum muslimin saat ini, sesungguhnya umrah di bulan Ramadan itu apabila kamu tunaikan sama dengan kamu menunaikan ibadah haji, atau sebanding dengan kamu menunaikan bersamaku. Subhanallah. Ikhwatul iman, rahimani Allah wa iyyakum, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah fi Ramadan. Rasul menjelaskan dalam keterangan ini adalah bahwa umrohnya itu fi Ramadan.
Oleh karena itu, inilah yang ingin saya sampaikan kepada antum semua, bahwa di dalam bulan Ramadan itu ada ibadah penting, ada ibadah yang sangat utama, ada ibadah yang sangat mahal, ada ibadah yang bisa jadi sulit untuk mengejarnya, kecuali bagi mereka yang Allah beri, yang itu adalah jumlahnya tidak banyak. Jadi ikhwatul iman, kalau kita lihat dalam hadis ini, ya, terlepas dari COVID-19, ya, kalau kita sekarang saat ini adalah sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena COVID-19, sehingga umroh bisa tidak tertunaikan, bahkan banyak sekali ibadah-ibadah yang termasuknya adalah sulit untuk dikerjakan, seperti sholat berjamaah, seperti sholat Jum'ah, seperti sholat tarawih, dan seterusnya. Nah, tentu termasuk di dalamnya adalah juga umroh, yang sekarang ini kaum muslimin tidak bisa menikmatinya. Jangankan yang mereka belum beruntung, mereka yang sudah beruntung pun, bahkan mungkin bisa jadi mereka yang sudah booking sekalipun, sekarang ini tidak bisa menunaikannya, apalagi sekarang sudah masuk di 10 hari terakhir. Nah, ikhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum, tetapi kenapa saya sampaikan? Karena saya sesuai dengan judulnya. Judulnya itu kan Ramadan bersama Rasulullah. Nah, Rasulullah pada bulan Ramadan itu adalah mengajarkan kepada kita, kata beliau, kalau kalian itu adalah melakukan umroh, dan umrohnya itu ditunaikan pada bulan Ramadan, maka sebenarnya kalian itu akan memperoleh kebaikan, akan memperoleh ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat luar biasa. Karena apa? Bagaimana kita bisa, ya, berhaji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal Rasulullah SAW-nya sudah tidak ada bersama dengan kita. Artinya adalah ini sangat mahal sekali, bukan dihitung dari sisi ongkos pulang perginya saja, tetapi dari sisi kesempatan bahwa kita bertemu dengan Rasul, lalu berhaji bersama Rasul, itu kan sangat sulit, menunjukkan bahwa luar biasa sebetulnya umroh pada bulan Ramadan itu nilainya sangat mahal sekali. Jangan dihitung dari sisi rupiahnya, tetapi dari sisi penghargaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan, dia sedang lapar, dia sedang haus, dia mungkin tetapi dia berusaha untuk bermujahadah, meninggalkan semua itu, dan untuk melakukan umrah yang lihat visanya adalah minimal yang misalnya 9 hari saja, apalagi kalau 15 hari, apalagi yang sampai 1 bulan, maka sungguh itu bukan pengorbanan yang kecil, karena kita ahlul haramain, tapi kita adalah yang tidak kurang dari 9.000 sampai 10.000 kilometer jaraknya dari Makkah al-Mukarramah dan Al-Madinah al-Nabawiyah. Ikhwatal iman rahimani Allah wa iyyakum. Akan tetapi walaupun satu hadis ini kita sampaikan dan tadi sudah diperdengarkan kepada antum semua, ini adalah pelajaran kepada kita. Pelajarannya adalah bahwa dalam beribadah bulan Ramadan juga ada melakukan nyaris manasik haji. Karena itu pernah saya sampaikan bahwa pada bulan Ramadan ini adalah, kalau kita lihat rukun Islam yang 5 itu semuanya berjalan. Bayangkan, bersyahadat berjalan, sholat berjalan, saum berjalan, zakat berjalan, haji melalui umrah, itu menunjukkan bahwa kita adalah juga mirip melakukan ibadah haji atau ibadah haji kecil, tetapi pahalanya tadi sama dengan berhaji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu ikhwan sekalian dan akhwati, ini adalah merupakan sebenarnya bagi kita pelajaran. Pelajarannya adalah satu, bahwa jika kita berkorban besar, maka Allah pun akan balas dengan tidak kepalang. Kita sedang lapar, kita sedang haus, kita sedang juga mengalami kesulitan, tetapi betapapun demikian, spirit untuk beribadah itu adalah tinggi. Dorongan untuk mengabdi kepada Allah itu tinggi, berkorban untuk patuh, maka Allah amin
daripada gambaran makhluk. Ya, paling jazakallahu khairan. Kalau manusia paling adalah minimal sebanding, ya, diberi 1000, dibalas 2000, dibalas 10.000 misalnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala sampai dengan dikatakan kamu berhaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu sebagaimana kita ketahui sangat sulit untuk kita dapatkan karena Rasulnya sudah meninggal, sudah tidak ada, tidak lagi bersama kita. Ikhwatal iman rahimani Allah iyakum, di satu sisi adalah juga menunjukkan bahwa Ramadan adalah bulan yang luar biasa. Ramadan sudah Allah berkahi, syahrun mubarak. Tapi Ramadan yang penuh dengan berkah ini malah di dalamnya ada ibadah yang menyebabkan kita semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam keutamaan ada keutamaan. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sebetulnya kalau bahasa kitanya jor-joran. Siapa di antara kalian hamba Allah Subhanahu wa taala yang mau untuk meraup segala kebaikan itu, bulan Ramadan itu adalah tempat dan waktu panen yang tepat. Sungguh sangat rugi bagi mereka yang berkelapangan rezeki tetapi mereka adalah tidak menunaikan. Walaupun dalam saat seperti ini bisa jadi digantikan dengan yang lain. Oleh karena itu, ikhwatul iman rahimani Allah iyyakum, bagi mereka atau sudah berkali-kali umroh, maka dananya bisa disalurkan dengan jenis lain. Insya Allah ta'ala niat antum Allah catat, dan nilai itu bisa ditukar dengan kegiatan yang lain yang saat ini sangat-sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin, karena sesungguhnya kaum muslimin yang terbiasa pun sekarang menjadi miskin, dan yang miskin akan, jika kita memberikan semua itu ataupun sebagian dari apa yang Allah berikan pada kita, yang tadinya kita niatkan umroh, niat umroh insya Allah dapat, kedua adalah membahagiakan saudara kita dapat, berikutnya adalah ajar dari ihsan dan berbuat kebaikan terhadap sesama juga dapat, plus ditambah bahwa ibadah dan sedekah itu ditunaikan pada bulan Ramadan, dan itu adalah tentu termasuk ibadah yang Allah berkahi. Satu lagi saya tambahkan bahwa kalau seandainya banyak kaum muslimin yang sedang mengalami krisis dan kurang pada bulan ini, pada tahun ini di negara kita, itu adalah menjadi gejala dan krisis. Ketika kita adalah juga memberikan bantuan dan santunan kepada mereka, itu artinya adalah mengurangi beban, bukan saja beban keluarga, tetapi juga beban masyarakat dan beban negara. Dan ini adalah tentu pahala dari ikhwatul iman. Mudah-mudahan kita selalu tertarik dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala beritakan, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, bahwa di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti ada sesuatu yang lebih baik sebagai balasan bagi siapa saja orang yang buat kebaikan, maka Allah akan balas dengan apa yang lebih baik dari apa yang telah kita perbuat. Bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, nujzihim, kami akan balas, walanajziyannahum, kami akan kanu ya'malun, dengan apa yang telah mereka kerjakan pada saat mereka di dunia. Ikhwatul iman, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan ini, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.